Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini Sabtu 10 Juni 2023. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Namun, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Terima kasih pula untuk hari baru, hari yang begitu cerah yang Engkau hadiahkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami, bantulah kami agar kami dapat melepaskan diri dari rasa sombong diri dengan menjaga penampilan lahiriah, agar kami dapat bersikap dan berperilaku baik kepada orang-orang di sekitar kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pasal 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Hendrikus Balzano. Hendrikus lahir di Balzano, Italia pada tahun 1250. Hari-harinya ia bekerja sebagai buruh. Hidupnya sangat saleh, ditandai dengan ketekunan doa dan banyak mati raga. Hendrikus meninggal dunia pada tahun 1315. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang 2 pribadi yang bertentangan, yakni seorang ahli Taurat dan seorang janda yang miskin. Dalam bacaan yang kita dengar tadi, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang." Maksud dari perkataan Yesus adalah agar kita selalu berhati-hati, tidak tertipu oleh sesuatu yang kita lihat menarik
dari tampak luarnya saja. Para ahli Taurat tampak menjaga penampilan dengan memakai jubah panjang dan memakai pakaian putih agar selalu dihormati, dihargai, dan diperlakukan secara istimewa. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menilai orang dari segi penampilan, cantik, tampan, kaya raya, kedudukan, kekuasaan, nama besar, kata-kata yang manis, dan lain-lain. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, kita juga mendengarkan kisah seorang janda yang miskin yang harus mencari nafkah untuk dia bisa bertahan hidup. Ia hanya mempunyai harta sedikit dan dia rela memberi dari semua yang dia miliki kepada Allah. Inilah yang harus dipahami oleh kita sebagai murid Yesus. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah kita sudah seperti janda miskin atau masih seperti ahli Taurat yang lebih mementingkan penampilan? Mari kita saling menghormati dan menghargai setiap orang sebagai manusia. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa, doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena Engkau pilih menjadi Rasul-Rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.